Hai, selamat datang di Nobar Teko alias Nostalgia bareng teman Disco Pantera, di mana gue ngobrol santai bareng apa ya? Dibilang susah gue bilangnya. Apa? Di episode kali ini gue udah kedatangan Niko Al-Hakim yang Yo. lebih dikenal dengan nama Okin. Yoi. Gila nih. Disco Pantera. Gua satu kebanggaan nih bisa diundang. Idola sama gue. Lu idola gue. Parah. Sumpah, gue zaman-zaman zaman sih ya, 2 tahun 3 tahun lalu tuh gue selalu dateng ke tiap lo manggung. Sampai di Bali aja gue dateng, yang di pinggir pantai. Keset, kurang ngefans apa gue sama lu. Gila nih, gue idola banget karena menurut gue dia salah satu contoh di usia muda dia sudah bisa mencapai impian yang diimpikan oleh banyak orang-orang seusia dia nih. Kalau menurut gue, lu panutan cuy. Bener. Enggak lah. Asli. Masih banyak yang Iya, makanya lu salah satu contoh yang bisa Iya. bisa gue angkat gitu. Karena nggak banyak Kin. Serius lu sama bini lu tuh bisa jadi panutan banget buat orang-orang Jangan gitu dong. pemuda-pemudi. Ngecap aja lu. Ngecap Bang. aja. Kin, nih, gue Hey. nggak tahu nih Apa? acara apaan. Iya, gue di nggak Nobar tahu nih. Teko itu Eh, gue biasanya kita memang konsepnya nostalgiaan. Nah, Nostalgia. biasanya gue akan bawa lo balik masuk mesin waktu ke masa-masa remaja lo, masa lo sekolah, high school. Lu SMA di mana sih? Gue SMA 22 Jakarta Dua-dua Timur. tuh di Jakarta Timur. Jakarta di Timur. daerah, anjir, Di gua Utan Kayu. Utan Kayu. Utan Kayu. Utan Kayu tuh setahu gue selain 22 ada tuh 31 ya? 31 tuh Kayu Manis. Dia tetangga, cuma Iya beda ini, beda wilayah ya. Iya. Itu nama sekolah nomor 1 di Utan Kayu, 22. Iya, tuh setahu gue ada 22, Soalnya nggak ada lagi. 22, 31 ya, daerah-daerah situ. Iya, daerah situ. Utan Kayu. Nah, berarti emang lu dari kecil di situ nomor. Gue dari kecil emang Rawamangun. Di Rawamangun. Rawamangun. Skitrau ya. Sekitar Rawamangun. Lu sampai sekarang di situ nggak sih? Enggak sih, gue sekarang udah pindah. Pas udah nikah, gue udah meninggalkan Rawamangun lah. Iya. Lu banyak kenangan buruk apa lu tinggal? Lu masa di SMA lu termasuk anak yang gimana sih, Kin? SMA. Gue SMA, jujur gue tuh SMP cupu. SMP Dari real cupu. cupu. Oke. Real cupu. Suka dikata-katain, tapi bukan dalam arti yang bener-bener Dibully, dibully ya, ya. nggak dibully, Ya, cuma ya bercandaan suka gitu. dicengin, Ceng-cengan. bukan termasuk kelompok. Gue nggak pernah masuk Bukan ke tim tongkrongan populer. A, Ya, iya nggak bukan pernah anak populer. nggak pernah sama sekali dari SMP lah ya, SMP SMA nggak pernah masuk ke tongkrongan populer. Jadi gue kayak ini sama dia nih tongkrongan cupu, lihatnya kan mukanya cupu, nah gue nongkrong sama dia dulu. Oh, dari SMA lu temenan sama si. Dari SMA gue temenan sama Keren dia. lu. Pertemanan lu udah jadi kupu-kupu sekarang. Karena kan dari kepompong mengubah persahabatan, mengubah kepompong jadi kupu-kupu. SMP lu termasuk yang cuma pas SMA mulai berubah nggak? Rada upgrade dikit. Rada upgrade. dikit. Udah Cuma berani. tetap aja nggak masuk ke Si grade geng. A. Paling tidak lu udah cewek-cewek udah mulai ada yang tahu lah. Niko ya. SMP mungkin lu di luar radar cewek-cewek Iya, tuh. iya. Tapi di dalam radar guru-guru enggak. Tapi gue emang dari dulu. Kan ada yang tipenya gitu, Iya, di luar iya. radar cewek tapi di dalam radar guru. Bandel dong. Enggak, maksudnya tipe yang favorit guru gitu. Oh, favorit Lu guru. nih anaknya pendiam, anaknya pintar, Oh, iya, yang iya. nggak pernah bikin masalah, ada Iya, kan? iya, ada. Di radar guru, favorit guru. Pasti ada beberapa Tapi di guru. luar radar cewek-cewek yang cakep-cakep biasanya. Nggak ada. Niko siapa nih? Nggak tahu. Bahkan sekelas dia kadang kalau sekarang ketemu, emang kita pernah sekelas ya? Iya. Iya nggak sih? Iya. Nah, SMA lu udah mulai masuk radar itu lah. Ah, Walaupun belum di grade A lah Belum di grade A. istilah lu. ah. Tawuran nggak? Eh, Itu era kebetulan tawuran nggak sih? Lu SMA kebetulan sekolah gue tuh nggak pernah tawuran. Sepi ya? Nggak pernah tawuran sama sekali. Dua-dua nggak pernah tawuran ya. Nggak pernah tawuran sama sekali. Gak pernah tawuran. Jadi Berarti lebih ke olimpiade fisika ya? basket. Tapi dua-dua tuh emang basket. Jadi Basket banget anak basket banget. Termasuk lumayan jagoan di timur berarti, si dua-dua. Jagoan di Basket. Jakarta. Oh, ya? Iya. Anjir, Jagoan kok- di Jakarta Itu dua-dua. 2000 berapa sih? Gua masalahnya nih berarti ada generation gap. Lu Karena di angkatan gua, Heeh. dua-dua tuh nggak masuk. Di angkatan gua tuh paling SMA 3. Ya, dua-dua sama Basket. tiga. Dua-dua sama tiga. Oke, keren juga dua-dua. Keren lah. Itu satu-satunya yang bisa dibanggakan dari sekolah saya. Berarti sayang ayah.
Karena dua-dua. Waduh. Kan dua-dua aku sayang ayah. Jokes bapak-bapak. Saya maklumin. Generation Jokes. gap. Iya. Berarti 12 lulus. 2012 lulus berarti angkatan istri gua. Angkatan istri gua. Gue Iya, tadi bener, diceritain wajar. sama bininya beda 18 tahun. Buset. Berarti lu lulus SMA, bini lu baru lahir ya? Iya, gua lagi kuliah. Iya, Gua lagi iya. kuliah. Gua lagi kuliah. Oh udah iya, lama. kan seangkatan ya? Iya, seangkatan. 2012 lulus. Oh iya, asik. 2012. That's why. Zamannya acara-acara underground. Nah, dejavu, ya kan? Karena kalau acara underground pun dari angkatan gue emang udah Emang ada. Udah ada, tapi mungkin ya mungkin kalau 2012 bisa gue bilang eranya mulai makin ngelebar. Lebar ya? Kalau zaman gua tuh dulu kayak sentris gitu. Ngerti gak sih? Dulu lu acara-acara underground biasa di mana? Awal-awal tuh poster yang rame. Ah. Nah, poster cafe itu salah satu monumen lah, maksud gue tempat bersejarah buat pergerakan indie pada era Indie, gue Pak. ya. Band-band underground ya, mau genre-nya apapun. Poster tuh jadi salah satu tempat yang monumental menurut gue. Ada poster, ada Parrot, Parkit dulu, ada Parkit Dejavu. Itu Dejavu ya? sekarang Parkit namanya? Dejavu. Oh, oke. Udah tutup tapi. Iya. Udah tutup Parkit Dejavu. Jadi awal-awal tuh emang angkatan gue udah banyak tuh sebenarnya. Tapi menurut gue ketika 2000-an makin kesini, 2012 apalagi, makin Menjamur lebar sih ya. menurut gue. Yeah. Jadi di setiap distrik, asik. Di setiap distrik, kayak misalnya di Tangerang, di Depok, di Punya- Bekasi. punya masing-masing. Punya masing-masing. Jadi makin, lu anak mana, masing-masing udah punya gig di tempat. Iya. Kalau dulu Padahal lu masih mau nggak satu mau ke gitu. situ. Oke, ngumpul jadinya. Ngumpul gitu, ngeriung gitu ibaratnya. 2012 tuh berarti lagi eranya imo-imoan ya. Yang Iya. lagi marak di panggung-panggung Ngomong gig-gig. sama geng-gengan. Iya. Kalau di gig era itu berarti lagi imo yang 2012 tuh imo sama apa ya? Yang lagi gila banget. Tapi emang lagi Popang, dan kayak juga gitu. popang dan juga era itu pensi lagi gila soalnya. Pensi lagi gila. Pensi tuh lagi gila. Yang tadinya di angkatan gue pensi tuh SMA tertentu aja. Yang bisa jadi ibaratnya pensi yang ditunggu-tunggu lah, PL Fair, terus Antik. Kasih Cars, anak-anak selatan lah, kebanyakan SMA selatan. Ketika 2010 kesini, wah, tiap SMA tuh kayaknya masih Berlomba-lomba bikin akhirnya. pensi gue. SMA gue lebih keren SMA gue. Iya. Dan akhirnya mulai ada band-band yang istilahnya band-band langganan pensi. Raja-raja era-era itu pensi. kan raja-raja pensi, kayak gitu. Dua-dua, lu ngeband juga berarti pas SMA? SMA gua ngeband. Ngeband? SMA gua ngeband. Popang-popangan tuh. Popang. Bayang gua. Makanya lu bisa berani bilang SMA lu udah mulai upgrade. Iya, dong. iya. Lu basket juga enggak? Enggak, gua enggak Tapi lu olahraga. udah mulai ngeband. Udah mulai Ibaratnya ngeband. Udah mulai terlihat di skena lah, di sekolahan lu tuh kayak udah mulai Lumayan. nongkrong. Iya, lumayan. Yang tadinya lu SMP mungkin lu bener-bener enggak nongkrong samsak. Enggak nongkrong samsak. Anjir. Cupu banget ya pokoknya. Balik sama gua nih dia. Gue SMP tuh, wah brengsek banget gue SMP. Rusak ya. Ada tuh di edisi nomor Teko episode awal gue cerita masa SMP gue. Kenapa itu? Ya SMP gue parah lah SMP gue. Tapi lo SMA malah jadi lebih kalem. SMA malah jadi terutama ketika menjelang kelas 3 gue jadi main nongkrong tapi dibarengi dengan edukasi asik. Asik. Karena kelas 2 tuh gue pas kelas 2 gue mulai nggak terlalu nongkrong sama yang tim bengalnya lah ibaratnya. Sampai akhirnya kelas 3 gue masuk salah satu kelas favorit lah ibaratnya. Oh, dulu tuh masih pindah-pindah SMA. kelas favorit gitu-gitu ya. Kelas 3 tuh gue masuk ke sekolah favorit. Jadi kelas 2 yang ranking dari 1 sampai 10 masing-masing dijadiin satu kelas pas kelas 3. Oke. Tapi kalau SMP anjir gue kaget karena gue SD gue termasuk anak berprestasi secara pendidikan. Kan SD kita belum kenal apa-apa, Pak. Iya, tapi pas SMP tuh gue kan langsung kayak apaan nih karena what so called kalau orang bilang SMP unggulan pas gue masuk. Anjir unggulannya kayak gitu karena gue dari SD tuh gue Katolik kan. Yang bersih sekolahnya, yang bener strict, yang pelajarannya wah gokil. SMA negeri. Pas SMP gue negeri. Oh, SMP negeri. Kan wah
Gue pengen masuk SMP unggulan dong. Masuk gue, name gue tinggi. Masuk ke SMP unggulan. Tapi ini unggulan kayak gini nih. Emang bedanya jauh banget tetap gitu. Ya soalnya dari Katolik ke negeri kan pasti itu berbeda. pergaulannya. Ini gua dan lagi eranya era 80 akhir tuh emang lagi gila banget. Mulai marak kayak tawuran gitu-gitu. Budaya itu udah lagi mulai tawuran dulu ya. Enggak sih, gua kalau tawuran enggak. Demi apa lu? Cari aman. SMP lu yang tadi malas nongkrong, SMA mulai nongkrong. Mulai nongkrong. Asik. Berarti udah mulai cinta monyet. SMA belum? Gue malah dibilang Enggak ya? gue jarang banget pacaran sih dari dulu. Sama gua dia. Karena emang gue kayak nggak kalau ini sepik nih. Bener gue. Gue SMA itu punya pacar itu kelas 3 SMA. Bodong. Dan itu pun gue jadi berondong. Iya. Pertama official punya pacar ya. Karena mulai bisa kayak ada tertarik, bukan tertarik. Gue takutnya apa? Ngeh bahwa nih cewek lucu ya. Gitu ibaratnya. Itu gue baru kelas 3 SMA kan. 3 SMA. Jadi SMP, SMA kelas 1 boro-boro mikirin cewek. Oh gitu. Iya, nongkrong. Sama sih lebih ke sebenarnya. nongkrong, lebih seneng gitu. Eh, Kayak itu yang agak-agak gue sesalkan mungkin ya. Udah SMP temen gue cantik-cantik loh. nggak dimanfaatkan ya. Iya, temen gue, karena gue ketiga SMP, lumayan bisa masuk ke pergaulan grade A kalau istilahnya. SMP kelas 3 tuh. Cewek-cewek populer di sekolahan tuh gue main bareng mereka. Tapi lu gue suka- gak ada pikiran, cantik atau lucu apa. Gak ada gue, sepolos itu gue. Malah lebih ke nongkrong, malah teman-teman gitu ya. mabuk-mabukan. Buset Gitu-gitu. SMP udah mabuk. Lebih Intis ya, gitu. cap tikus dulu ya. Topi miring. SMA Kopi kelas 1, milih. kelas 2 juga belum gue. Pas kelas 3 baru kayak, kok dia mulai ada kalau ngeliat cewek lumayan tuh mulai ada geter-geter. 3 SMA, kesel gak lo gue? Masa Terus sih? sekalinya gue memberanikan diri nembak, ditolak. Masa sih tapi Serius gue? 3 SMA? 3 SMA. Gue aja dari SD. Maksudnya gua udah belum, berasa deg-degan tuh SD gue pertama kali. Anjir. Wah, ini lucu nih. Memberanikan diri, ngumpulin nyali, nyatain perasaan, ditolak. Patah hati. Tuh kayak dunia runtuh kan. Kayak gini rasanya. Udahlah, gak usah lah apa itu cinta-cinta. Asik. Iya. Ngeliat cewek lagi. Wah, lucu juga nih. Tolak lagi. Coba lagi deh. Ditolak lagi. My God. Iya, emang gua nggak cakep, nggak keren lah ibaratnya. Mungkin itu ya, gue sadar dirinya itu aja. Mungkin karena gua nggak keren. SMA lulus, lu kuliah di? Kuliah gue pernah di Bandung. Di Unisba. Kuliah Oke. di Unisba. Awal lulus tuh ke awal Unisba lulus dulu. gue ke Unisba. Terus akhirnya gue transfer mahasiswa. AC Milan. Oh iya, AC transfer Milan. main bola Ke ya. LSPR. Ke Unisba berapa lama? Unisba gue 2 tahun. Apa yang menyebabkan lu enggak nih gue cabut? Jadi emang karena gue kan ke Bandung itu karena bawaan keluarga. Jadi bokap gue tuh udah sempet kayak 3 tahun gitu bolak-balik weekend ke Jakarta. Terus Seninnya balik lagi ke Bandung. Terus pas gue lulus SMA, kebetulan adek gue lulus SD. Sekalian lah udahlah bawalah ke Bandung. Biar sekolah baru. Biar bareng. Terus bokap gue juga kerjanya enak, nggak usah bolak-balik. Tapi pas nyampe sana gue bener-bener gak betah sama suasana baru sih. Jadi kayak, waduh gue kangen banget sama Jakarta. Gue kangen banget ke Jakarta sampai di fase gue setiap ada waktu hari kosong gue ke Jakarta main gitu. Bokap lu stay, lu yang Iya makanya akhirnya gue bilang udah gue kayaknya mau pindah lagi aja deh ke Jakarta, udah nggak kuat di 2 tahun sini. sedang juga ngambil apa waktu itu? Komunikasi kan makanya gue dibilang sama. transfer. Makanya transfer. Kalau transfer tuh jadi gue nggak sia-sia, iya. Nggak kebuang lah. Nggak kebuang. I see. Ada orang kangen Jakarta ya? Ya maksudnya kan teman-teman kan di sini Iya, semua karena gitu saat itu kan. Udah kalau lu terus di Bandung, King. Kenapa? Emang sempet di Bandung? Lumayan gue di Bandung. Oh di Bandung sempet ya? Lumayan. Lumayan. Lu orang mana sih Mas? Jakarta gue. Jakarta. Gue dari kecil Jakarta. Tinggal sama nyokap akhirnya pindah ke Citayam 2011. Oh. Gue emang buat gue sempet tinggal di Bandung karena waktu itu
Disco Pantera susah banget jualannya di Jakarta. Tapi lu sebenarnya dari awal tuh udah nge-DJ. Enggak. Ini jadi gue yang ditanya ya. Iya maksudnya. Kan soalnya lu bilang lu pengen ngejual Disco Pantera kan? Itu 2000 pas project. Ada gangguan. Bentar ada. Halo. Kakak nanti ya, Kak. Nanti main ya. Nanti main sama Dada ya. Bentar ya. Karena kesulitannya adalah jualan di Jakarta waktu itu, Kin. Makanya sama manajer gue diboyong ke Bandung. Di Bandung laku. Karena ternyata lebih apresiatif. Iya Bandung kan apresiatif banget ya nama sesuatu hal musik. yang baru tuh mereka lebih bisa nerima dengan lebih bisa apresiasi aja gitu. Berarti lu jatuhnya di Bandung tuh kerja ya dulu ya? Kerja dan sempat punya pacar. Hancur. Berarti sebenarnya tuh karena punya pacarnya, bukan karena kerjanya. Tapi Bandung itu memang selalu punya tempat di hati gua. Bandung, Jogja, Bali itu selalu punya tempat Yes. di hati gua. Bali sih terbaik ya. Nggak tahu kenapa. Iya. Magis gitu mereka tuh, kota-kota itu termasuk magis menurut gua. Kayak enak kali ya ke Jogja lagi, ke Bali lagi enak kali ya. Apalagi sejak berkeluarga ya Bali tuh. Nggak tahu gua sama bini gua, Bali tuh kayak tempat yang Iya sih maksudnya ngangenin. banget. Gue tuh satu-satunya tempat kota yang gue kalau gue pulang tuh sedih tuh bawaannya Bali. Oh, iya. Iya, kayak enak, tentram gitu Tentram, ya, iya, tentram. benar. Mau ngapain aja kayak yang nggak terlalu mahal, benar. deket, ya apalagi gitu kan. Ya, bener. Lanjut. Bali sih. Lo akhirnya dari Unisba setelah 2 tahun lo memutuskan enggak lah, gue transfer aja, gue balik ke Jakarta. Itu butuh perjuangan nggak, maksudnya ngomong ke Wah perjuangannya mati-matian. mau yakinin, wah gue mau balik. Iya, Iya dong, pasti itu nggak mati-matian langsung banget diterima. karena emang nyokap bokap gue waktu itu nggak setuju banget. Kayak ya ngapain sih, maksudnya ibaratnya kita udah pindah ke sini lu ngapain malah balik lagi kayak gitu. Wah itu gue perjuangannya mati-matian lah sampai gue bisa ngeyakinin orang tua gue kalau gue bisa mandiri di Jakarta. Terus kayak gue sampai bilang, gue sampai nekat aja udah pokoknya ini bayarin semester ini, semester depan udah bisa bayar sendiri. Gue nekat aja udah, tapi gue nggak tahu tuh dapet duit dari mana. Udah pokoknya sampai gue senekat itu, gue pengen bilang gue pengen fokus ngeband lah segala macam kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya setelah perjuangan yang cukup rumit itu akhirnya gue bisa pindah ke LSPA ke Jakarta lagi gitu. Gokil ya. Nah, Berarti lo tinggal sendiri selama lo kuliah? selama kuliah gue tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Enak ya. Kuliah tinggal sendiri tuh kayak langsung berbinar mata gua. SPR lagi. Gue tinggalnya di belakangnya Sudirman Park. Aduh, enak banget ya. Kuliah bisa. Iya. Kerjaan tugas di mana? Tempat aku aja. Iya. Aduh. Untung gua anaknya nggak kayak gitu. Nah tapi gue kan? enggak lah. Oh, Enggak, enggak kebetulan gue pas pindah gue udah punya cewek sama bini gue. Itu lu pas pindah lu udah sama Jadi Hel. prosesnya tuh kan gue kan kayak pacaran tuh sekitar April gitu kan. Nah gue tuh pindah tuh awal semester ganjil tuh sekitar Septemberan. Oke. Jadi posisi pas gue pindah gue udah sama bini gue di Jakarta. Oke. Enggak maksudnya bukan Iya, udah iya. pacaran. Itu juga yang membuat lo semakin membuatkan tekad enggak gue harus ke Jakarta. Nah Itu salah kali ya, satunya salah juga. Cuma sebenarnya emang basicnya sih gue emang kayak aduh gue pengen sama kangen lah sama teman-teman gue. Terus gue kayak gue pengen, waktu itu kan gue punya band kan, gue aduh kayak ribet deh kalau gue harus manggung bolak-balik mulu dari Bandung ya. Saya akhirnya banyak pertimbangan, ya udah gue Lucu cus juga ya. gitu. Jadi dia lu pindah ke LSPR tuh udah sama udah pacaran sama Nacha sebelumnya. Udah. Dia emang anak situ juga. Dia Kuliah di situ? enggak, dia Tapi tinggal di situ. dia tinggal di situ. Lucu banget. Kan jadi kan pas gue pertama kenal sama dia kan di sosial media kan, sosial media, terus akhirnya gue chat-chatan sama dia kan, lu tinggal di mana? Kisah hidupnya sama gini sama bini gua. Iya, tinggal di mana? Sosial media juga. Iya kan. Iya, zaman sekarang ya. Iya, iya benar-benar. Lu tinggal di mana? Sama-sama Sudirman kan udah tahu kan. Towernya di mana? Tower A. Oh, sama-sama di A nih. Lantai berapa? 43. Dia 45, gua 43 dan lantai 44 tuh enggak ada.
Wah. Pas gue buka jendela, pak, pokoknya di atas. Persis di atas kamar. Persis di atas. Lucu Jadi abis. posisinya ini kamar gue, ini balkon dia gini, jadi kelihatannya ada pada depan Iya. gitu. Oke. Drama Korea banget ya. Iya, jodoh ya, kita nggak tahu ya. Iya, jodoh Udah dong. emang nggak tahu. Berarti mata gue berminir-minir nggak jadi. Udah ada polisi. Gak bisa macam-macam. Iya, Gimana dong? nggak bisa. Bawah. Oh, kelar lo. Nah, berarti tapi si Ray tuh nggak di situ ya kuliahnya? Beda kampus. Dia pertama posisinya pas gue pindah itu dia kuliahnya di LaSalle. Jadi ngambil makeup artist LaSalle, gitu ya. kan. Nah, setelah habis itu dia lulus, terus dia ngeliat gue kuliah, gue ajak aja. Coba aja kuliah, cobain. Akhirnya bareng kuliah di Enak LS. banget. Cobain aja kuliah. Soalnya kan itu kan jatuhnya kan nggak sarjana kan. Si Kalau LaSalle, iya. iya LaSalle kan nggak sarjana. Ya udahlah, kalau mau coba sarjana di Coba sini aja. ayo kuliah. Yakin kuliah dong. Seru. Oke, pindah ke LSPR. Lulus tuh. Lulus. Komunikasi ya, betul sarjana komunikasi. Nah, Nah, perjalanan hidup lu sampai akhirnya lu memutuskan, wah ini banyak banget sih dia soalnya. Kuliah nih, lu habis kuliah apa yang lu lakuin? habis kuliah kan gue kan sebenarnya dari kecil tuh dari SMP akhir itu gue udah obses banget kan pengen jadi anak band kan. Itu gue obses segila-gilanya. Jadi gue kayak dari dulu sampai sekarang jatuhnya gue masih memperjuangkan hal itu gitu. Sampai sekarang pun gue Sempet masih nyerah nggak? apa sempet lah. Ya, Saya sampai ya maksudnya gue sampai di fase dimana gue udah rekaman sealbum dan gue Kayaknya eksekutif dia pernah kan lu produsernya. pasti di fase yang ini kayaknya bukan bukan Iya, gue, pernah ya? iya pernah banget. Ya waktu itu gue udah rekaman satu album, terus eksekutif produsernya gue, terus akhirnya vokalis gue cabut, tiba-tiba wah itu gue tuh udah kira, aduh kayak udah gak ngeband lagi deh gue gitu. Udah itu yang gue perjuangin gitu. Tapi sambil menunggu itu ya kebetulan kan bini gue emang basicnya kan dari dulu kan emang punya usaha gitu kan, punya usaha. Terus gue keinget banget tuh dulu kayak udah sih cobain aja dagang apa gitu. Nah waktu itu gue tuh lagi pertama-tama kalau nggak salah gue sempet dagang ketan duren. Oke. Jadi kayak gue nggak tahu kenapa gue baru inget juga nih, gue nggak pernah ngomong nih. Jadi kayak ada relasinya bini gue tuh jualan punya ketan goreng ketan duren. Terus gue tuh suruh ngejualin aja gitu di Sosmed. di sosmed. Terus gue jualin tapi nggak berapa lama. Terus akhirnya gue sempet jualan kaos juga, sampai akhirnya gue ya taichan goreng. Jadi itu yang benar-benar bisnis serius lah, ibaratnya bisnis serius pertama gue. Itu sekitar dihitung-hitung mungkin 2 tahun setelah gue pindah ke Jakarta jatuhnya. Berarti lu masih kuliah enggak? Masih kuliah, Itu masih kuliah. Taichan goreng lu mulai tuh Masih. kuliah. Jadi Oke. gue bisa dibilang, jadi tuh sebenarnya kalau si transferannya itu nggak 100% gue bisa dipindahin. Karena gue 2 tahun. Yang kedua itu gue udah masuk PR jurusannya, karena jurusan. Nah sementara di SPR gue ngambil performing arts. Jadi beda kebetulan jurusan. setahun. Jadi ada Iya. cuma ada beberapa mata kuliah yang bisa ditransfer. yang hangus. Iya, akhirnya gue ngejalanin bisnis itu sambil kuliah juga. Terus sambil gue menggapai si obsesi gue ingin jadi anak band itu, semuanya pokoknya gue jalanin semenjak itu gitu. Anjir sih. Enggak, gue baru tahu bahwa ternyata si taichan goreng lu masih ngejalanin sambil kuliah. Masih Gua sambil pikir kuliah. tuh udah beres. Belum, gue kan Taichan goreng lulusnya baru tahun lalu. Tahun lalu. Gue lulus tahun lalu. Baru setahun lalu. Jadi hitungan gue hampir 8-7 tahun kali gue kuliah. Ya karena Sama gue sempat cuti juga sih, oke, 2 tahun lu mulai taichan goreng. Salah satu favorit gue ya. Asik. Bini gue sih sebenarnya. Gue tau taichan goreng tuh bini gue awal. Makan apaan? Gue tuh lagi di mana ya? Gue lagi nginep lah pokoknya. Terus bini gue order gitu online. Kamu mau nggak gini apaan? Taichan goreng. Karena gue nggak into taichan. Bini gue pun nggak into taichan. Tapi makanya dia bilang taichan goreng. Kayaknya lu nggak doyan deh dapetin gue. Enggak, ada yang aku suka nih menunya gini-gini. Apaan? Pisang. Oke. Terus dia beli dah tuh. Gue cobain. Anjir enak. Favorit dia banget itu. Nah itu gue tau taichan goreng. Oh punya si Oke. Nah, lu balik. Udah pacaran sama Rachel. Lu bisnis bareng. Ya. Ya kan. Dari berawal ketan duren.
baju apa, sampai akhirnya Taichan goreng, sampai akhirnya ngeband lu sempet satu album kelar, gagal, sempet mau nyerah. Enggak lah, bukan jalan hidup gua. Iya, benar. Yang bikin lo bangkit lagi apa maksudnya? Lo punya harapan lagi? Ini mimpi gua emang harus gua kejar terus, gua nggak boleh nyerah. Titik baliknya lo masih inget gak apa? Di dunia apa nih? Ngeband. Oh, ngeband. Kan lo bilang lo sempet Iya. nyerah nih. Jadi waktu itu sekitar akhir 2018 tuh kasusnya kan yang gua anjir udahlah gua kayak udah di situ di titik dimana kayak gua nggak mau ngeband lagi nih, apa gue les nyanyi aja ya biar gue bisa solo. Iya gitu, sampai gue kepikiran kayak gitu loh, daripada gue bermasalah mulu sama orang, apa gue les nyanyi aja nih biar gue bisa solo gitu. Ya udah gue di situ sih jatuhnya ya udahlah, mungkin emang di jalan gue soalnya udah beberapa kali kan kejadian kayak gitu, maksudnya. Tapi nggak sempet ngeles waktu itu. Nggak sempet sih. Lu ngambil apa, Primagama apa? Ini Purwacaraka kali. Oke. Nah, nggak sempat kepikiran. Iya. Terus akhirnya Gue kayak tiba-tiba kayak Tuhan aja gitu nunjukin gue jalan. Ya tiba-tiba Onat ngechat gue. Iya. Iya si brengsek itu. Tiba-tiba dia ngechat gue. Kita kayak warna apa waktu dia ngechatnya? Waduh. Ini di sini jokesnya bapak-bapak banget ya. Ini sini. Jokes. Waduh, sponsor. Ada sponsor masuk. Alhamdulillah. Nih next episode kalau ada yang mau sponsorin langsung kontak aja ya. Gila, terima kasih Janji Jiwa. Gila, kamu sudah membuat istri aku beli. Keren. Ya, sambil Kin. Iya. Iya deh tiba-tiba ngechat Si gue. Onat ngechat tuh dia sebelumnya emang kenal sama lo enggak? Jadi Saling kenal enggak? Apa jadi dia gue random aja? jadi gue pernah nggak tahu kenapa gue tuh sama dia sama-sama ketemu, cuma emang nggak nyapa waktu itu di Oh, karena lu sama-sama tahu kali ya. Sama di gig kan maksudnya. Iya. Di era yang sama lo. Iya. Sama dia waktu ngeband. Enggak juga sih. Pokoknya tiba-tiba sama-sama tahu, terus tiba-tiba gue follow-followan aja di Instagram kan. Tiba-tiba follow-followan di Instagram, ngobrol. Tiba-tiba 3 bulan kemudian lah dia tiba-tiba ngechat gue. Kita kayak bikin musik lucu kali ya apa gitu kan. Ya udah ayo. Gue sih di situ itu satu semangat baru karena di situ kan gue menilai dia adalah seorang yang senior gitu kan. Ibaratnya di dunia musik kan dia udah terlebih, maksudnya udah mencapai fase atas itu udah duluan gitu kan. Iyalah, udah masuk infotainment. Iya, makanya. Jadi nongkrongnya mana kita bisa. gosip banget. Karena apa dia di musik? Terus lanjut. Ikut Take Me Out lagi. Iya, kan dia udah ikut Take Me Out. Ya Nat ya. Mungkin kalau di saat itu gue ditawarin sama misalnya sama temen gue yang bukan, ya maksudnya cuma iseng-isengan. Iya. Maksudnya lo ngeliat dia ya mungkin temen lo belum di level itu. Iya. Itu mungkin gue kayak udah kayak nggak usah deh, gue kayak udah nggak mau lagi gitu. Cuma ketika gue apalagi dia pas gue tanya emang ngebandnya sama siapa, ada temen band gue si Ruday gitu ya, si Ruday. Terus gue kayak anjir, gue kayak jadi semangat lagi. Gue bilang ya udah cobain aja dulu. Di situ gue sih emang belum mengekspektasikan tinggi ya karena takut kecewa juga. Takut kecewa lagi gitu. Karena habis dari situ juga nggak langsung benar-benar ketemu, kayak nunggu sebulan 2 bulan gitu. Gue mau nyelesain ini dulu ya, gue lagi sibuk apa waktu itu dia, kalau lupa gue. Kalau nggak salah jualan clothingannya, lagi sering-sering ikut Jacklot tuh, gue inget banget. Dia tuh Jacklot tuh dipantengin tuh. Si tokonya dari pagi sampai malam, anjir. Gokil tuh orang. Sekarang udah gak mau kali deh kayak gitu. Enggak lah, sibuk jadi YouTuber. Iya. Ya udah akhirnya 2 bulan kemudian ketemu di Citos, bikin lagu, rilis, terus habis itu manggung gitu. Jadi kayak wah disitulah maksudnya gue punya semangat. Iya, maksudnya gue punya new hope lah di sini gitu. Seru ya. Itu lo bisnis. Terus si band yang tadinya lo sempat mau nyerah lah ibaratnya. Datanglah malaikat banci ini kan. Onadio Leonardo ini yang menyelamatkan lo. Ayo, Okin. Bangkit kembali gitu. Pegang tanganku. Ajak dia. Jadi Leon. Lu sempet album belum ya? Belum, masih ngumpulin single-single. Iya, masih single. Mulai jalan band. Mencercarkan sedikit harapan lagi. Enggak, emang gua nggak boleh pergi dari musik. Ibaratnya jalan hidup gua nih. Sampai akhirnya gua tahu lo
Leon nggak jalan pun ibaratnya lu ada ajakan main musik sama teman lu yang lain pun lu iyain karena ya itu karena lu mungkin ngerasa ya emang hidup ini jalan ninjaku ibaratnya. Jalan ninjaku. Ya dari SMP loh. Gue memimpikan gue pengen ngeband, gue pengen jadi anak band. Lu ambil lu sikat walaupun sebenarnya kan receh buat lu ya. Kalau secara nominal budget, ya dong. Iya nggak receh Ya, juga. Tapi Ya. lu udah mendapatkan hal yang lebih besar dibanding uang dari situ. Kalau yang Bisa gua lihat. bisa dibilang kayak gitu sih. Maksudnya gue di dunia musik itu yang gue kejar sekarang ya itu emang karena mimpi gue aja dari kecil itu mimpi gue. Jadi ada motivasi yang jauh lebih besar dibandingkan uang menurut gua. Kalau Iya. dari kacamata gua Iya, nggak tahu kalau gua salah. Karena menurut gua sebenarnya ya, Pak, ibaratnya lu ukuran sukses lu walaupun sukses relatif ya. Iya. Tapi menurut gua ukuran sukses lu ya udah di situ gitu untuk usia lo. Jadi gokil sih menurut gua. Iya lu sampai bisa- kemarin gue kan lagi pandemi gini terus event nggak ada gitu sampai akhirnya kemarin ya awal-awal PSBB udah balik lagi ada panggungan di Bekasi dibayar berapa 300.000 gue bela-belain ke Bekasi karena gue kangen ngeband. sih itu loh maksud gue kayak anjir itu yang gue salut dia ya udah emang karena emang gue suka Iya. ngeband terserah dah lu kasarnya lu ngasih gue nasi bungkus deh Iya. kasarnya walaupun jangan sampai lu bayar okin nasi bungkus lu gila lu keterlaluan Ntar langsung banyak yang ngontak kayak ini beneran nih bayar nasi bungkus ntar nasi doang. bungkus lu dibayarin sama orang ini sih nasi bungkus lu gue bayarin ibaratnya itu aja menurut gue salutnya ya lu udah nunjukin kecintaan lu bahwa emang Iya. impian gue dari kecil Sok dari gue puber nih Iya. emang itu udah goals gue pengen ngeband gue suka musik salut sih gue bisnis dari ketan duren lo pengen ketan duren. Tapi lo merasa itu ada andil istri lo gak sih akhirnya Apa lo tuh? berbisnis Bisnis iya banget, nggak iya banget. kalau Gua mungkin tuh saat emang- itu si Rahel nggak kamu nggak mau nyoba Iya. nggak sih Karena emang Dia basicnya yang gue tuh dari dulu tuh encourage lo kayak jatuhnya kayak dalam arti kayak malu gitu buat jualan. Gue kayak teman-teman SMA gue kan kayak ada yang jualan nasi uduk. Tiba-tiba kan lo mau beli nasi uduk gak sama gue besok gue masakin gue ya, bawa emang gitu. ada tuh. Gue bilang, anjing nih orang punya ya keberanian buat jualan kayak gitu. Terus gue ya namanya perspektif anak SMA ya. Maksudnya gue kayak takut emang lo ya. gak malu apa Iya, ya gitu bener. kan jualan. Ada kayak gitu tuh. Iya. Biasanya karena anak-anak umur-umur segituan lagi cari jati diri, Iya. yang pengen dapat pengakuan dari teman-teman. Iya. Oh, jualan. Jualan gitu itu gue Gue takut ditolak sama iya. ini kan. Itu tuh gue nggak ada jiwanya sama sekali. Masa gue sampai bingung. Ini teman-teman gue kenapa bisa dagang risol, dagang Iya. nasi padang gitu-gitu lah. Iya, akhirnya ya sampai akhirnya pas gue ketemu sama bini gue itu yang Tapi udah ada yang open BO nggak itu SMA? Nggak ya. belum, gue belum tahu itu open Kan BO. dagang. Ya, dagang Kamu juga nggak beli sih. risol, kamu mau beli? Kamu mau nggak bayarin aku? Wow, dagang dia ya. Perdagangan. Perdagangan ya. Tapi mungkin saat itu lu belum sadar bahwa lu paling di kepala lu saat itu kok dia mau ya jual-jualan gini kan kalau gue sih malu. Iya. Tapi fast forward dengan hidup lu yang sekarang bertahun-tahun kemudian lu ada rasa keren banget ya teman-teman gue dulu. Iya nggak Iya, sih? iya. Gila ya lu gila. Pada akhirnya gue ketika ya gue Salut, menjalani ini gue kayak wah gokil lo ternyata emang dari dulu tuh lu tuh mental lu udah tinggi berarti Iya. kan mentalnya jauh di atas Iya. gue malah. Nah, yang membuat lu berani pas si Rahel, kamu nggak mau nyoba Iya. apa itu? Apa yang membuat lu? Aduh, padahal kan lu ada rasa dari Nah balik lagi cerita yang tadi yang gue bilang sama bokap gue. oh karena lu tergantung malu juga kali ya? Iya. Kalau bokap lu tuh kayak udah lu jual omongan. Iya. Pokoknya udah tenang aja Iya, Pak. iya. Lu bayarin gue semester ini, semester depan gak usah bayarin kuliah iya. gue sendiri gitu. Lu Udah sampai kadung. kayak gitu Iya. kan. Ya udahlah BU juga gitu kan nyobain. Sama Maksudnya gue kalau saya sekarang BU. Covid bangsat. soalnya gue juga dari dulu tuh emang didikan orang tua jadi orang tua gue bisa dikatakan ya ada lah ya ada cuma gue tuh nggak pernah dimanjain
setiap gue minta duit gue dikasih Langsung, duit. ya, Gue langsung. nggak pernah. Jadi gue tuh dari kecil udah sistemnya udah nabung. Ya. Jadi lo seminggu cuma dapat segini, ya udah segitu, lo nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, kayak gitu. Om, masih ada bokap? Masih Waduh, ada. Om, tante, keren. Nanti kita gitu juga ya. sekarang gitu ya. Walaupun kita emang beneran nggak ada sih. Beneran. Bedanya kalau emang kita emang beneran nggak ada. Lepas aja. Cuman ngedidiknya gitu, emang gue selalu pernah ngobrol juga sama bini gue. Ya, amin. Kita misalnya hidup berkecukupan, jangan biasain ntar anak minta kasih. Iya bener. Diajarin dia untuk, lu kalau mau sesuatu lu usaha. Biar dia ngerti. Iya. Lu gitu ya dulu sama bokap lu? Dulu gue gitu. Terus Gue akhirnya ingat lu banget kagum dari SD tuh gue. Sama gue juga gitu, gue kecil. Aku udah pernah cerita belum sih? Enggak. Kamu cerita yang kamu bayaran berapa, kamu bilangnya berapa? Enggak dong. Nilep. Enggak dong. Aku enggak gitu dong. Nilep duit SPP. Itu gini gue. Gue tuh terbiasa juga dari kecil. Cari Dibiasaan bisnisnya. enggak nabung. Nabung. Gue tipe yang gue gila. Gue dari SD gila beli kaset kan. Beli kaset, beli baju-baju, kaos-kaos yang Kaos kalau band. nyokap gue tahu gue diomelin. Kaos-kaos skateboard gitu. Oke. Kaos-kaos ya import lah ibaratnya ya. Masa itu kan belum segitunya orang jualan banyak ya. Iya, Di iya. toko-toko tertentu Tertentu. doang dan harganya Lumayan. jauh di atas. Jadi kalau gua habis beli tuh biasanya nyokap suka ngomel kan. Lalu belinya dari mana? Itu gua nabung, duit jajan gua Oh, sisihin. Gua itu tetap terbiasa nggak boleh kayak tapi? gitu. Ya pasti diomelin karena nyokap gua misalnya beli berapa tuh? Oke. Segini. Mahal amat baju doang sini. Berapa tuh? Ini duitnya segini biar mama yang beli dapat berapa tuh? Gitu. Namanya ibu-ibu ya. Iya. Cuman kalau bokap tuh kayak emang udah dibiasain kayak gitu. Lu mau sesuatu, ya lu nabung. Iya. Kan gua udah kasih lu duit. Nah, Itu ibaratnya. Iya. Apapun yang lo suka misalnya lo mau beli. Jadi dari kecil tuh gue dibiasain gitu. Jadi gue SD, SMP, SMA gue hal-hal yang gue suka, musik, kayak kaset, terus skateboard, gue beli sendiri. Sepatu yang gue suka, misalnya dulu zaman itu Doc Mart gitu kan. Boro-boro kali gue minta sama bapak gue. Iya. Wah, beli Doc Mart. Wah, ayo kita kering tinju. Gak mungkin. Nggak Karena mungkin. bokap gue tipenya, enggak. Gue bukan yang gitu. Iya. Bokap gue tuh enggak gitu. Tapi gue sisi-sisiin, ntar gue bilang, Pak, mau beli sepatu Doc Mart. Mau anterin nggak? Bokap gue dengan senang hati nganterin. Oh, kalau bokap lu malah nggak apa-apa ya. Iya. Lu beli yang mahal-mahal Nggak asal pakai apa-apa, duit kan lu duit sendiri. lu. Kalau nyokap lu tapi nggak. Iya, ini, yang ibu-ibu. Ibu-ibu. Kan wajar. Ya udah mendingan duitnya sini deh. Kasih mama yang beliin bisa dapat berapa biji. Keramayana ya. Iya, mendingan sini ke Robinson, pojok busana deh. Cubitus ya. Gue beli segambreng nih. Ya kan berarti apalagi kalau diajak ke tenda biru. Ke Senen. Set sama abang-abang ya kali dibeli. Gitu. Berarti bokap lu wah, keren om. Sama almarhum bokap gue juga tuh keren banget ngedidik. Ya kayak gitu. Nah, lu kadung malu. Lu reaksi pas si Rachel pertama, kamu nggak mau coba jualan apa gitu? Lu yang ada di isi itu lu pertama kali apa? Anjir, gue harus banget ya. Iya, masih ada gitu. Anjir, gue harus banget apa nih kayak gini gitu. Tapi satu sisi gue mikir juga ya, gue mau dapat duit dari mana lagi gitu kan. Apalagi kan Cari tante lu kan. iya. Sumpah dulu kan gue kan nggak pernah ngomong iya, ya sama orang tua gue ya kalau gue jualan gitu-gitu terus kayak gue dituduh kamu punya tante-tante ya kayak gitu. sempet digituin gue anjir. Buset. Karena lo gak cerita. Iya, nggak cerita. Tapi orang tua lu kayak, kok ini anak gak pernah minta duit ya? Mungkin kan curiganya gitu kan. Ini anak kok gak minta duit, tapi dia bisa nih bayar-bayar kuliah. Wah, dipiara anak gue. Oh, gak gitu juga lah, oh. Oke. Lu akhirnya, gue butuh duit. Udahlah, sikat lah gitu. Ya udah cobain aja. Dan untung kan zaman itu kan udah ada zamannya sosmed kan. Jadi Iya, untungnya sengaja kita ya, bisa paling memanfaatkan tidak, ya, followers. benar. Beda kalau sama temen gue kan temen langsung keren gitu kan. ya. Dia bisa dari zaman bener-bener ibaratnya door to door. Door to door. Langsung personal. Mau beli nggak ini? Gue mau beli. Kalau kita udah ada sosmed zaman. Iya, jadi kayak muka bantal aja tinggal Iya. posting story misalnya gitu. Iya. Oh, orang ada yang tertarik ya udah gitu kan. Keren sih. Zaman gue sekolah juga ada tuh teman-teman gue gitu. Bawa masakan emaknya gitu. Iya, Sama iya sih. itu. Keren banget. Keren banget. Itu masanya bener-bener yang dia harus ngomong kan. Heeh.
produk, dia ngomongin, dia langsung belajar marketing. Marketing. Dari kecil dia udah belajar marketing. Gimana caranya dagangan gua pulang habis. Buat uang sekolah dia, anjir, keren. Ya kita udah terhubung ya dengan salah satu. Jadi jalinan kasih. Akhirnya sampai ke Taichan tuh gimana? Apanya? Udah ngomong tadi. Udah. Udah ceritain. Nah, Udah. Taichan. Gua malas sih ngobrolin Taichan supaya awalnya. Heeh. Karena pasti boleh nggak sih ngobrolin awalnya Taichan, ngebangun Taichan? Awalnya. Maksudnya gimana? Ya lu kan tadi ketang duren. Oh iya. Terus lu belajar apa jualan kaos. Jadi kayak seminar bisnis jatuhnya ya. Ini kan lu panutan. Orang banyak yang pengen belajar, pengen tahu gitu kisah hidup lu. Ya, lebih banyak yang lebih kepo sama kehidupan Iya. sebenarnya. Nah, akhirnya lu bisa Taichan goreng itu awalnya gimana, Ken? Awalnya jadi sih waktu itu kan si Taichan itu kan rada-rada lumayan lagi hits kan. Lagi hits sekarang tapi belum terlalu yang ngehits ngelebar banget Iya. ya kan 2015-an. Gue inget banget tuh gara-gara waktu itu ya itu Senayan. Cuma Iya, Senayan tuh Senayan. dulu nggak segila sekarang. Belum. Satu yang jualan. Iya, Abdul. Si Abdul. Abdul kan sama yang di belakang yang Ya. di kali. Ya. Iya kan? Iya. Nah, waktu itu tuh gue inget banget tuh Orang gue sepanjang jalan. iya kan iya sekarang sepanjang jalan ya. Udah gitu lampu-lampu. nggak pernah bisa dapat parkir kan Iya. yang terakhir sebelum dipindahin kan. Iya. Dulu tuh masih bisa nongkrong, malam-malam bisa nongkrong gitu Dulu kan. tuh cuma ada di situ doang. Ya udahlah. Gue pengen bikin, kayaknya bikin di luar kota kali ya. Nah, gue kepikiran waktu itu bikinnya di Bandung. Makanya waktu itu rumah gue di oke. Bandung. Ada pertama di Bandung. Ya udah, terus gue pengen bikin apa ya? Kira-kira yang bisa bikin ngebedain ini Taichan makanan ini, ya. Jadi gue pertama kayak mikir satu konseptingnya dulu deh. Biasanya kalau Taichan itu gerobakan, gue pengen bikin kayak restoran. Resto. Nah, kalau Taichan itu kebanyakan dulu kan emang dia kan cuma satu tipe kan, si paha doang kan. Nah, terus gue kayaknya kalau misalnya kita pakai makanan-makanan lain dengan konsepting saus gitu sambel itu tuh kayak masuk juga ya. Akhirnya kan gue bikin kan kayak seafood lah gitu-gitu sampai akhirnya kayak ke sate pisang pun gue bikinnya sate ya. Akhirnya gue konsepting kayak gitu dulu lah. Nah, jadi ternyata pada suatu hari gue juga setelah bikin si Taichan ini gue ketemu juga ngobrol sama yang punya warung Steak and Shake. Oke. Terus kata, sama Doi juga biasanya nggak bisa Doi lagi. Maaf Pak, beliau nggak bisa. Beliau emang biasanya nggak bisa masak kayak gue. Tapi itu sebenarnya yang dilatih sama kita tuh sebenarnya kreativitas. Bener. Jadi kayak, wah kayaknya kalau misalnya gue bikin makanan ini dicampur pakai ini kayaknya enak deh. Iya, tapi gue tuh nggak bisa bikinnya. Akhirnya semua ide-ide yang gue punya itu gue tuangin lah ke orang yang bisa masak gitu. Jadi semuanya tuh dari awal tuh gue yang konsepting, tapi gue nggak bisa masak. Jadi orang yang masak. Nah sebenarnya sih awalnya kayak gitu aja sih. Nyangka gak lo bakalan sebesar ini? Enggak, Saat ya itu. dibilang sih enggak nyangka sih. Iya. Maksudnya ya perjalanan hidup lah. Gila. Berarti udah berapa tahun tuh ya si Taichan 5 goreng? tahunan lah. 5 tahun. Itu Taichan goreng. Kalau mau yang lebih lengkapnya lagi ntar ngobrol DM Okin langsung ya. Tanya. Kak Okin tanya langsung. Kan lu pada senang DM Okin. Walaupun dibalas cuma satu. Udah. Pasti dibalasnya cuma satu. Ya suka-suka dia, akun-akun dia. Gue seneng aja baca-bacanya. Nah, ngikan, akhirnya lu bikin ikan? Kalau ngikan jadi kalau Taichan goreng itu semuanya konsepin sendiri kan. Nah, kalau si ngikan ini akhirnya gue ketemu sama yang punya Baba Raffi. Oke. Sama satu lagi yang punya Fish Street. Oh, Fish Street ada kan. pantas mirip ya. Iya. Secara Kalau si Fish Street itu kan konsepnya fish and chips iya, fish and western, chip, tapi dengan harga yang lebih Iya. murah gitu kan, Iya, affordable gitu kan. Sementara kalau si ikan itu konsepnya kayak nasi ayam McD, Iya, gitu. iya. Maksudnya nasi ayam, Ayam. biasanya nasi ayam. Ini gue pengen Ikan. nasi sama ikan gitu. Akhirnya gue ketemu sama rekan-rekan ini, ya udah akhirnya kita jalanin si ikan gitu. kalau ikan baru lah ya. Ikan baru setahun. Tapi itu aja udah gila di mana-mana gue lihat ikan. Parah. Gua si ini keluar komplek ikan. Si ini ikan. Emang ada depan komplek? Lebay. Enggak, belum. Makanya gue juga bingung, emang ada ya? Ngomongnya sama yang ini ya. Maksudnya, mana emang ada. Gila ya. Dari cita-citanya
pengen jadi anak band, musisi. Tahu-tahu selain itu lu orang tahu lu ya pengusaha kuliner. Lu ada bisnis gitu. Nah, kalau masuk ke gua nih, benang merahnya lu tiba-tiba kita bisa akhirnya saling kenal tuh gimana gini? Lu pertama tahu gua tuh gimana ceritanya? Ya? Pertama tahu lu. Iya dong. Gua kan itu kalau- kan yang akhirnya membawa lu akhirnya kita kontakan kan awalnya karena kalau gue jujur nggak ngeh gue. Gue sih sebenarnya lupa awalnya banget. banget. Cuma yang gue inget ya itu. Ya gue tiba-tiba ada satu momen gue datang ke acara lu dan gue suka banget. Maksudnya di pada saat itu. Gue tuh emang nggak suka denger lagu yang jedok-jedok. Gue nggak suka jedak-jedok. Terus tiba-tiba gue ngedengerin lagi nongkrong sama teman-teman gue, dengerin playlist. Kalau nggak salah sih nggak sengaja, gue lupa sih. Playlist yang kayak lu gitu. Akhirnya gue anjir seru banget nih nonton. Akhirnya gue setiap lu main di Jakarta tuh gue datang terus gitu sih. Itu karena gue nggak ngeh si Nico ini ya. Tiba-tiba dia nonton gue di Bali. Iya. Iya nggak sih? Nonton di Bali. Di Bali. Sama yang bikin gue ngeh lagi justru rombongan kalau bini lu datang. Oh iya. Karena dia selalu rame-rame. Selalu rame-rame dia dengan dayang-dayangnya itu, teman-temannya para selebgram itu. Nah, sementara di antara si selebgram itu ada yang gua tahu karena ada yang salah satunya adiknya temen gua. Si Modi. Modi itu adiknya Nina. Iya. Itu sih. Oke. Makanya gua ngeh karena setiap si Rachel gue main di mana karena selalu rombongan tuh. Nah itu justru gue ngehnya awal gue nggak ngeh lu. Kalau lu nggak bilang waktu itu yang lo di Bali ada, gue nggak ngeh tuh. Iya itu kan event panggung gede Pak. Dan benar festival outdoor dan gue nggak ngeh, tapi pas lo bilang oh iya ada gitu. Dan ternyata lagi liburan dia. Lagi touring gue gitu, touring. Motor. Oh, lu suka main motor? Motor sempat tapi mau Vespaan gak jadi ya. Iya. Beli motor dari kapan? Gue beli motoran dari 3 tahunan lah. Baru. Vespa dia banyak dia motornya. Ya apa sih dia nggak banyak? Enggak lah. Kucingnya banyak. Kucingnya banyak. Si murah lagi kucingnya. Itu sebenarnya pelarian gue aja karena gue nggak bisa pelihara anjing lagi. Jadi gue dulu punya anjing satu juga punya anjing doang gue udah cukup buat temen gue, tapi semenjak gue memutuskan kayak gue nggak pelihara anjing lagi deh. Gue udah mencari pelarian gue nyobain kucing ini kucing itu, gue cobain fox sih. Miara kucing nggak pijet. Ada yang pelariannya pijet. Aneh kita ngomongin peliharaan. Bapak kenapa sih jadi sering pijet? Aku udah nggak miara anjing. Dulu sih aku miara anjing cukup. Ini sekarang udah aku cari pelarian. Urut ya, diurut. Iya, nggak tahu diurut ya. Ini urut ya. Haji Naim ya. Haji Naim. Patah tulang. Ini untungnya miara kucing. Iya. Tapi jadi banyak banget tuh jadi segitunya. Maksudnya nambah. Tapi lagi. emang gue basicnya dari dulu suka hewan banget. Cuma biasalah orang tua, jangan pelihara ini, jangan pelihara ini. Nah, terus tiba-tiba gue kepikir pas udah gue tinggal sendiri, kenapa gue kagak pelihara? Nah, gue baru kepikiran tuh. Gue juga suka tuh. sebenarnya, tapi takut gue. Kenapa? Bini gue juga udah mau kucing, mau anjing. Anjing yakin lo anjing. Gak usah dibahas di sini. Sensi. Kucing. Terus gue selalu bilang ya terserah boleh, tapi lu mesti komit. Iya. Karena kalau lu miara hewan sama aja kayak nambah anak lagi satu. Yes, benar. Karena sama pasti pengeluarannya, makannya, vaksinnya, semua sama. Lu miara hewan nggak cuman lucu-lucunya doang. Iya. Pupnya dia. Iya, benar. Ya banyak hal lu mesti siap, kayak lu bener-bener kayak ngadopsi anak. Kayak ngadopsi anak. Lu siap gak? Kalau lu siap ya silakan. Jangan cuma sayang-sayangin doang, terbuang tainya gue, ibaratnya gitu. Kalau gue sebenarnya dari kecil suka banget Kin. Tapi ada satu hal yang membuat gue kayak sejak itu kayak, gue udah gak mau lagi ya miara hewan. Mati. Enggak, gue merasa bercermin. Wah. Anjing. Gue kira gara-gara ngeliat mati. Aku juga hewan. Iya, itu. Karena gue pernah sesayang itu. Dan ketika dia mati gue gak siap. Iya.
Itu yang gue takut sih. Makanya sejak itu gue kayak, aduh enggak deh gue miara-miara. Dulu sering banget gue ikan. Lah kalau ikan ngapain sedih kalau mati? Sedih pak. Masa? Iya pak. Kalau bonding tiap hari ngajak ngobrol. Kecuali Mana? Aneh banget. Aneh banget anjing, baru orang yang belum miara arwana gitu. Tiap hari ngajak ngobrol, curhat. Terus dia mati sedih pasti. Mana digoreng. Nih enak gak sih arwana digoreng? Kalau gurame goreng mending ya, gue goreng kering gini. Opose terbang gini kan gurame itu. Kalau di ini arwana ya? Arwana kan keder. Aduh, enak ya arwana. Ada yang pernah makan sih arwana? Gue nggak tahu. Ada. Ya. Ya kan ada cerita di Facebook ya? Ada. Yang digoreng sama pembantu. Oh iya, itu kan nggak sengaja kan. Katanya nggak tahu. Dia pas nyari, wah ikannya hilang. Digoreng itu yang tadi digoreng itu. Wah ini arwananya digoreng coy. Wah itu mbaknya kasihan banget. Suruh kejar Romusa itu. Nggak digaji berapa Gaji, bulan? iya kan Romusa loh. Buset berapa harganya berapa itu? Bonding gue karena kalau miara sesuatu pasti bonding dong. Iya benar-benar. Iya kan? Apalagi kalau kucing, anjing Iya. itu kan waduh sehari-hari lo main Deket ya. bareng, deket. Terus tiba-tiba mati, terus matinya tragis. Gitu gak sih? Dia ditolak sama pacarnya, dia gantung diri. Anjing. Kan kita Lebay kayak banget tuh. kehilangannya kayak anjir, gue gak siap. Karena Iya gue sih. pernah punya kucing. Lucu banget. Hmm. Karena sebelum-sebelumnya gue gak segitunya. Biasanya ya gue ada kucing. Dari kecil gue kucing, ayam. Gue udah dibiasain gitu sama nenek gue. Di rumahnya tuh banyak piaraan gitu. Sampai Jadi, ayam tuh. ayam berkeliaran, Buset. ayam mainin ayam dari kecil biasa. Tapi gue pernah satu masa punya kucing nggak tahu kenapa gue sayang banget karena sering gue ajak main. Ya beda lah piara kucing sama piara ayam kan. Iya, Kalau tapi ayam kecil kan nggak pun- sampai kamar. kucing pun waktu kecil gue juga banyak kucing di rumah nenek gue tuh. Ah. Tapi gue nggak ada yang satu yang spesifik yang bonding. Yeah. Nah ini ada satu masa nih bonding sama gue. Sesayang itu karena gue ajak main, gue kasih makan yang bener-bener gimana sih? Lo care sama dia. Tiba-tiba suatu hari gue lihat dia nggak ada di rumah Kin. Kabur. Kabur kayaknya nih keluar. Tahu-tahu besoknya gue lihat dia di depan rumah udah mati. Di depan rumah matinya. Iya. Digigit anjing. Digigit anjing. Digigit anjing liar di perumahan gue yang lama. Oh. Digigit anjing. Sampai wah gue males banget kan nemuin kayak gitu. Wah itu gue sedih banget. Iya. Entah kenapa. Ya jadi sejak itu gue kayak gue mau miara kayak kucing gitu, gue takut. Mendingan gue nggak tahu gitu. Yeah. Ya udah gue nggak usah main bareng deh. Jangan ada bonding gitu di antara Iyalah. kita. Jadi kayak ibaratnya kayak punya anak aja ya bener Karena bilang. punya anak. Kayak punya Lu anak. take care dia. Lo rawat. Rawat kan pada biaya lagi. Iya. Itu baru biaya. Belum lu affection kan lu kasih juga tuh kasih Iya, sayang lu. kasih gitu. saya. Gitu kan. Nah. Udah lama belum sih? Nanya gue ke depan. Lu ada nggak harapan lu? Apa harapan lu nih buat masing-masing nih? Buat kalau sama keluarga lu ya udah pasti lah ya. Udah tahu lah lu ke depan mau ngapain. Aku nambah anak. Anak lu kan 2. Ada Pengen rencana nggak sih? gue pengen cuma jaraknya jauh. Lu rencana pengen berapa? Di kepala lu? 3 atau 4. 3 atau 4? 3 atau 4. Tapi pengennya yang ketiga ini jaraknya Jangan dekat. jauh. Oke. 3 tahun, 4 tahun kalau bisa 30 5 tahun lah. Jangan ketuaan. Waduh, wah. Ketuaan. 30 tahun kemudian. Sayang, mari kita bikin adik buat dia. Itu masih bisa kali ya? Bisa. Masih bisa 30 Bisa. tahun. Dan ceweknya bisa. Bisa. 30 tahun lagi berarti 55. Bisa harusnya. Bisa 55. Nggak Udah bisa. kering. Udah kering ya? Nggak bisa, Pak. Udah kering. Tapi kalau kitanya masih basah ya. Waduh. Iya. Basah sih enggak, lebih ke netes ya. Ngeces. Tapi kan kalau bapak Soalnya ya udah nggak jauh tes Bapak gitu beda doang. 18 tahun kan. Jadi bapak tua, gini masih bisa. Iya. Iya. Bener kan? Oke, buat keluarga rencana lu pengen 3 atau 4 nambah anak. Ya, insyaallah lah. Ada bisnis, ada apa impian ke depan? Ya, standar aja lah. Semoga makin berkembang aja lah. Gue makin Ada berkembang. rencana nambah gak sih selain si taichan goreng sama ikan? Atau lu Kalau- pengen ekspansi, lu fokus di 2 ini aja dulu nih sampai Sebenarnya sih fokus ya, sebenarnya fokus cuma nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nambah. Tapi itu pun juga
Ya tergantung sih. Ya. Tergantung keadaannya, kayak masalah kayak kemarin ikan tuh gue tuh emang pengen fokus di taichan goreng doang kan. Gue pengen fokus di sini, gue pengen ngembangin gitu. Tiba-tiba dapat tawaran yang menarik yang menurut gue kenapa nggak gue ambil aja gitu kan. Gak mungkin juga nolak rezeki gitu ya. Gitu. Buat di musik, Kalau di musik ya semoga Leon dulu. Leon. Jangan musik-musik Iya, terlalu iya. luas. Semoga ya ini adalah jawaban dari impian gue aja sih. Rencana album Rencana album tahun depan ini. tahun depan. Heeh. Kalau untuk musik secara luas, mungkin lu pengen lanjutin niat lu kursus nyanyi lagi tadi buat solo. Pengen kali ya? Iya kan? Iya. Solo lah. Iya sih, Kita nggak solo pernah ya. tahu loh. Ntar Onat sibuk dengan YouTube. Iya, bener sih. Filmnya Rudai sibuk dengan apa? Jadi kita nggak tergantung sama orang ya. Udah Ya sendiri nggak aja. tahu. Tapi Iya. memang yang setahu gue yang namanya band, Heeh. lu akan ada titik di mana masing-masing akan ingin berkembang jauh. Iya. Biasanya. benar. Wah. Jarang tuh yang lu ngeband beneran ngeband, masing-masing personilnya nggak punya project sendiri, jarang. Biasanya mereka kan Iya. akan butuh rehat lah ibaratnya, Iya. tanda kutip. Kayaknya gue jenuh nih sama Iya. musik di band ini. Ah. Bukan berarti pengen bubar ya. Tapi pengen ada Fase aja. break gitu. Iya, Kayak fase. gue pengen boleh nggak sih gue nge-explore Diri gue. diri gue. Iya. Karena yang namanya band kan lu ngeblend selera musik masing-masing Yes. jadi satu kan. Cari titik tengahnya. Tapi kan kadang kita kan pengen yang kok gue pengen yang gue mau ya. Iya. Yang nggak harus kompromi lah ibaratnya. Kalau band kan lu harus kompromi. Gue DJ aja. Kan DJ sendiri. Nggak perlu lesnya juga kan, kalau vokal kan bawaannya jelek ya. Kalau les DJ masih bisa lah. Bisa sama Mas Indra Aziz. Buset. Serem banget. Lah, kan, atau sama siapa namanya? Berlian Huta Huruf. Tapi kan kalau Ada vokal kan guru vokal. ibaratnya udah bawaan lahir ya. Iya, tapi paling tidak Nggak fales gitu ya. nggak fales, selalu nyentuh not yang tepat kan itu kan. Iya sih. Kursus les nyanyi kan itu. Iya. Bukannya lu harus keluar les nyanyi lu suara lu kayak Beyonce kan enggak kan. Iya sih, benar. Iya dong. Benar. Kursus nyanyi itu kan adalah Yang lu penting disuruh nyanyi dengan benar. dengan notasi yang Baik benar. dan benar. Oke, kan dia pengen tahu range vokal lu segini. Iya. Oke, itu yang kita maksimalin. Gimana caranya range vokal lu yang segini keluar outputnya bisa jadi oke. Oke lah. Gue setelah perbincangan ini gue mutusin buat ada les vokal. Vexos, Nurul Fikri. Wah, itu mah bimbel. Tua banget. Aduh, thank you banget ya. Thank you ya. Udah. Gue udah diundang-undang nih. Gila, udah disempetin waktunya yang sibuk banget. Gue lah yang terima Mau datang ke kasih. gubuk gue nan Riot ini. Anjir. Mau bayarin Vespa ET4 gue. Dijual ya? Gue Dijual. juga nggak tahu nih kalau ini tayang udah laku apa belum. Sukses terus, sehat Sip. yang penting. Siap. Amin. Salam buat Rachel, buat anak-anak sehat semuanya. Siap. Sukses buat bisnis lo, semua yang lo lakuin. Band lo jalan, Leon. Amin. Di luar Leon juga nggak tahu, mungkin Iya. lo punya proyeksi ke depan apa. Yoi. Sukses semuanya. Les Ya. vokal gue berhasil ya. Thank you again ya. Thank you ya. Terima kasih buat lo yang udah nonton Nobar Teko episode kali ini. Kita lihat episode berikutnya yang gue bakal ngundang siapa, kita ngobrol santai bareng di sini. Thank you.